Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soleh Solehah? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik untuk kita pelajari, yaitu tentang puisi. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah makna dari puisi itu sendiri. Jadi puisi itu merupakan satu di antara bentuk karya sastra yang memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Pengertian puisi sendiri adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi puisi ini bisa kita jadikan sebagai media mengungkapkan perasaan kita, baik itu kerinduan, kegelisahan, kebahagiaan, kesedihan, atau pengagungan kepada Sang Kholik melalui bahasa yang indah. Nah, puisi memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama adalah majas dan irama. Jadi majas itu adalah bahasa kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Pada kali ini Ustazah ada memberikan beberapa contoh majas yang biasanya digunakan pada saat kita membuat puisi atau pada saat kita bisa temukan pada saat kita membaca puisi. Nah, yang pertama ada majas asosiasi atau majas perumpamaan. Jadi majas asosiasi ini adalah majas yang membandingkan atau memberikan perumpamaan antara dua hal yang berbeda namun diumpamakan memiliki sifat yang sama. Jadi ada dua hal yang berbeda diumpamakan memiliki sifat yang sama. Contohnya, senyumnya bagaikan gula Jawa, atau semangatnya begitu keras bagaikan batu. Nah, perhatikan kata yang Ustazah garis bawahi. Nah, bagai, yang pertama ada bagai dan yang kedua ada bagaikan. Nah, ini merupakan kata ciri khas yang digunakan pada majas asosiasi. Kemudian yang kedua adalah majas personifikasi, yaitu majas yang digunakan untuk membuat benda mati seolah-olah memiliki sifat makhluk hidup. Nah, contohnya, dedaunan melambai-lambai tertiup angin. Nah, perhatikan garis kata yang Ustazah garis bawahi, melambai-lambai. Nah, itu biasanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup ya, sedangkan daun itu tidak bisa melambai gitu. Kemudian yang kedua, panas matahari mulai membakar kulit penonton. Jadi majas personifikasi ini adalah majas yang berfungsi untuk menggambarkan benda mati itu seolah-olah bisa melakukan kegiatan makhluk hidup. Kemudian unsur yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Nah, kata konotasi di sini adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Contohnya, kita bisa melihat pada puisi Hujan di Bulan Juni, karya dari Sapardi Djoko Damono. Ini penggalannya seperti ini, dihapusnya jejak-jejak kakinya. Nah, jejak-jejak kaki ini yang Ustazah garis bawahi itu merupakan kata-kata konotasi yang artinya pengalaman hidup. Kalau kata denotasinya, denotasi itu maksudnya adalah kata yang sebenarnya. Kalau denotasinya, jejak-jejak kaki ini bermakna tapak ya, tapak kaki. Namun dalam konotasi maknanya itu bukanlah makna yang sebenarnya, melainkan jejak-jejak kaki ini bermakna sebagai pengalaman hidup. Kemudian kata-kata berlambang. Lambang atau simbol ini adalah sesuatu seperti gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Nah, di dalam teks puisi, lambang biasanya
utarakan dalam bentuk kata. Nah, contoh pada puisi hujan di bulan Juni menggunakan lambang hujan dan bunga. Jadi, hujan ini dilambangkan sebagai kebaikan atau kesuburan, sedangkan bunga dilambangkan sebagai bentuk keindahan. Kemudian unsur yang ketiga adalah pengimajinasian. Nah, pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi, pengimajinasian ini berfungsi untuk merangsang indera dari pembaca atau pendengar. Jadi, seolah-olah itu kita bisa melihat, kita bisa merasakan, atau kita bisa mencium aroma dari puisi yang dibacakan atau dari puisi yang kita dengar. Nah, contohnya kepada pohon yang berbunga itu. Nah, pada ini ya, teks ini, penggalan teks dari puisi hujan di bulan Juni ini kepada pohon yang berbunga itu menggunakan pengimajinasian dengan merangsang indera penglihatan. Jadi kita itu diajak seolah-olah melihat bagaimana bentuk pohon yang berbunga. Jadi itu merangsang indera penglihatan kita sebagai pendengar atau pembaca puisi tersebut. Nah, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami oleh anak-anak semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi puisi pada video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.